Saya pernah dirajia ku bapana. Baru kabatur budak kabar lagi galak. Pernah tapi Minang lihat segini. saweran. Masuk ke uang player. Nah, sabaran itu kita bagi rata. Dijelaskan lah biar para penyawer juga ini Dan tahu. alhamdulillah jadi juara pertama. Juara pertama dan sekarang Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Ingin Tahu Podcast. Kali ini saya bertemu dengan tamu, tapi ini teman yang menarik karena perjalanan hidupnya tuh benar-benar unik, lucu, tapi income-nya banyak sekali. Langsung ngobrol sama Abdul Chofid Munawar. Tepuk tangan dulu penonton bayaran. Fit, sehat Fit. alhamdulillah. Ini Abdul Chofid itu sebenarnya mah satu kampus di STMIK Sumedang. Di Sumedang ya. Cuma saya karek apa tadi pas ngobrol di belakang, beres tapi. Ente. Seriusan? Serius, asli itu beres. Batur skripsi saya mah. Lajuin skripsi. Berarti sampai semester? Semester 7 kalau nggak salah project work-nya. Semester 7 teh project work ya. Bener. Semester 7 project work terus skripsi. Nah, gitu. Karena kesibukan. Ya, intinya sih emang pertama karena kesibukan juga. Terus yang kedua gimana ya? Malas ngulang lagi. Bener. Karena ada beberapa mata kuliah yang emang harus ngulang gitu kan. Karena ya gitu kan karena apa namanya? Ya karena kesibukan pas pada berapa ya? Semester 2, semester 4 orang lain ujian. Saya nggak ikut. Oh, karena ada kegiatan, ada event. Kebetulan tahun 2009 itu dipercaya oleh Kabupaten Garut, memperkuat Kabupaten Garut. Mantap, ya. Ke Malaysia. Terus 2000 pas selama kuliah ada teh. Kebetulan pas di kampus mau ada ujian, kebetulan waktu itu saya berangkat ke sana ke Malaysia. Ke Malaysia di daerah? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pas eventnya itu Kuala Lumpur World Marching Band Championship itu internasional. Terus 2010 semester 4 sama. Oh, berarti jauh-jauh semester tuh udah sibuk pisan berarti ya? Ya, lumayan lah. Nah, sebelum ngobrol jauh sebenarnya Chofid ini sebenarnya Chofid apa? Covid. Nah, ini adalah dalang. Chofid itu adalah virus. Sebenarnya ini dalang konspirasi elit global. Covid. Kalau Covid disanggana itu ya yang trauma, membuat kita trauma. Ya, Covid benang tapi baheula. Ya benang lah, masang teu. Benang. Covid benang baheula. Ente ya. Oh, hebat. Chofid ini sebenarnya saya tuh kenal lamanya tuh dari STM karena adik kelas di STM. Betul. Jurusan otomotif. Sama, saya juga otomotif karena bapaknya adalah guru saya waktu itu, Pak Dodo. Betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Galak pisan. Saya pernah dirajia ku bapakna. Baru kabatur budak kabar lagi galak. Pernah tapi Minang atuh. Di sekolah atau di rumah? Jadi Pak Dodo pernah ngaragia anaknya sendiri. Betul. Di rumah nih. Ceritain. Di sekolah Pak Bono lain di rumah di sekolah itu. Jeung tadi bejaan lah tapi anjir bener profesional sih bapaknya. Jadi misalnya tadi berkisi-kisi, jang kayak ayah rajia potong lah tuh. Wah hebat ya Pak Dodo ya. Jadi tidak pandang bulu lah. Halus tuh gurunya profesional. Jadi saya juga dulu ceritanya pas Pak Dodo semua gunting. Akhirnya saya kacai kan karena rambut saya zaman dulu tuh mohak, zaman mohak. Terus akhirnya di caian teh katingali bareng dempes gitu padahal mah kan ngembang. Wah langsung disikat pas ngalewat salamet Pak Dodo ngalewat. Langsung ayo cenah anjing langsung dibenjeng. tapi udah zaman baheula mah hal seperti itu teh tidak terlalu maksudnya ya kita nu salah. Iya, mah langsung. Wah, kalau zaman sekarang tuh apa namanya pengaduan dari siswa ke orang tuanya itu langsung tindak. Padahal kan pasti salah siswa. Iya, ya. Zaman kita dulu mah ya salah yang nggak ngeyel gitu. Malah orang tua saya juga pas saya cerita, ngalaman oge dirajia, ngalaman oge dicabok guru. Ya ngalaman. Tapi kan saya juga nggak ngobrol ke orang tua, betul. Emang trennya seperti itu. Ya. Berarti profil terakhir adalah seorang guru musik berarti Covid. Ya, guru eskul lah. Guru eskul. Ekstrakurikuler di sekolah. Guru eskul, kemudian beliau adalah seorang musisi dari panggung ke panggung sebagai player. Naon disebutnya berarti? Keyboard. Kalau orang-orang mengenal mungkin organ tunggal lah. Nah, elektun. Elektun zaman baheula aja elektun.
Dan itu adalah profesi yang benar-benar sangat jarang sekali karena teman-teman saya kayaknya baru bener tak ya baturan pemain elektro gitu. Gak ada sih. Nah, kan? Baru Di Paguyuban juga gak ada yang lulusan STIMIK kalau nggak salah. Ya, nah ini kita sama-sama satu kampus, IT lah, tapi kita kerja bukan di bidang IT gitu ya. Ya. Dan alhamdulillah kita survive. Tepuk tangan dulu dong kita semua. Ya, kita survive di hidup tanpa satu jurusan gitu maksudnya. Kadang saya sama kan muka programmer dan lain-lain. Kita jangan sekte lah, kita sekte. Jadi kalau STIMIK mau ngundang jangan success story atau survive story, nah kita bisa hadir sebagai juru bicara kenapa kita bisa bertahan tanpa satu jurusan IT itu gitu. Betul. Tapi jika saya melihatnya teh musik terus, emang ada jiwa seninya turun dari bapak atau enggak? Dari keluarga juga gak ada sebetulnya. Oh, ketertarikan ke musik sejak? Bisa dibilang ya waktu SMP-an lah, kurang lebih SMP lah. Udah mulai SMP, ya biasalah SMP gitaran kalau dulunya zaman gitaran, band-bandan. Alat musik pertama adalah gitar. Nah pas udah gitu ya tertarik gitu kan main musik, terus aja yuk kita main band, ayo main band gitu kan. Nah pas tertarik ke musik tradisi sekitar SMK kelas 3 kebetulan jadi di rumah di sana dekat-dekat rumah itu ada yang suka latihan kacapi gitu. Tapi aki-aki hungkul no latihan teh. Oh ada kelas gitu ya, kelas apa? Itu sih kelas mah jadi cuma tetangga gitunya. Si bapak iya bisa main kacapi, bapak ini bisa main suling, si bapak ini bisa main kenang. Nah, jadi mau ibaratkan budak morena mah berarti sambil ngumpul kita sambil gitaran. Nah, itu kan beda genre. Beda usia, kemudian mereka ke kacapian. Akhirnya saya tertarik. Pas saat teman-teman seangkatan saya mereka main kemana, nah saya emang gabung tuh sama aki-aki. Serius iya mah, bener. Asli sumpah. Aki-aki ngaruh bakote. Asli bener. Nah sampai sana baru saya tertarik lah dengan musik tradisi. Pas kebetulan di SMK belum ada kan pelajaran seni budaya kan. Emang aya. Nah, emang aya bahkan jurusan aya kan sekarang. Jurusan seni karawitan di SMK negeri itu. Harusnya jangan otomotif, karawitan harusnya bener harusnya sama. Gitu kan. Nah, akhirnya pas udah gitu kelas 1, kelas 2 itu ada pelajaran seni budaya. Tapi saya nggak kebagian gitu kan. Pas saya di kelas 2 itu yang angkatan kelas 1-nya itu ada. Bu Ida lah kalau nggak salah itu gurunya waktu itu Bu Ida. Nah, terus saya banyak konsultasi sama beliau. Akhirnya saya diarahkan, ya udah kalau kamu misal senang musik, senang seni, kamu kuliah waktu itu masih STSI ya, Sekolah Tinggi Seni. Kalau sekarang berubah jadi ISBI. Oh, sempat kuliah di sana dulu? Sempat kuliah dulu di sana, ngambil jurusan karawitan. Oh, tapi si bapak orang tua ada support tuh, misalnya kamu teh kan saya tuh masukin ke STM gitu. Maksudnya STM ya tadinya sih emang ada pro kontra dulu sama orang tua gitu kan. Ya kamu ngapain sekolah ke SMK, sekolah teknik, tapi kamu pengen terjun ke musik gitu kan. Ya udah kemarin tuh sekolah aja ke SMA. Ya udah saya kan nggak bisa ngomong lagi. Udah kamu sekolah gini, nggak mau. Nah ini mungkin ini dunia saya gitu. Iya, tapi bisa meluluhkan orang tua lah. Istilahnya dalam tanda kutip, ya udah nggak apa-apa lah, ikuti jalur anak aja. Nah seperti itu gitu kan. Alhamdulillah. Terus saya waktu itu pas saya daftar, tadinya nggak mau ke STSI dulu, ke UPI. Tadinya jurusan seni musik. Oh ada. Iya. UPI Bandung. Nah daftar tuh berdua sama teman, Teman saya aki-aki tadi, aki-aki lain. Bukan, satu lain. Nah, daftar berdua tuh sama teman. Ya udah, ayo. Teman saya itu ke PJOK ya, olahraga kalau nggak salah. PJOK ya, yuk. Berangkatlah ke UPI. Saya tuh waktu itu pas kita beli formulir, teman saya tuh beli formulir sana. Terus dia nanya, kamu kenapa nggak beli formulir? Nanti aja. Udah mulai sekarang. Udah nanti aja. Ya udah terserah katanya. Terus dia beli formulir, balik lagi. Mana formulir? Can beli kata saya teh. Lah terus cenah. Hayu pokoknya mah ikut mah. Ka mana? Urang ka Buah Batu kata saya. Waktu itu kan kebetulan kampus STS itu kan di Jalan Buah Batu nomor 212 waktu itu. Emang niatnya emang pengennya musik daerah di STSI itu. Nah gitu. Jadi setelah itu Kak, tapi temennya ikut masuk ke STSI? Enggak, dia mah tetep ke UPI. Tetep ke UPI, karena kan beda jurusan dia ke olahraga. Akhirnya pisah we meureun, bisa jalan. Bisa jalan.
Tapi nganter dulu ceritanya, nganter dulu ke Buah Batu tuh. Nganter dulu ke SSI, bawa formulir, pas pulang ke rumah saya kasih si mama, "Mah, ini." Pas dibuka, iya mah SSI cenah lain UPI. Oh, orang tua kita tahu nama UPI. Rebel lah. Terus ieu kumaha cenah? Kan karena belum mengerti ya, belum mengerti orang tua. Nanti kamu mau jadi apa kalau keluar dari sana? Gitu. Kalau orang tua biasanya udah punya bayangan. Udah punya bayangan kalau UPI mungkin nanti kamu jadi guru atau jadi apa gitu kan. Kata saya tuh gini, mah, yang namanya rezeki itu kita nggak ditentukan dari titel. Kita tentukan dari sekolah, kita lulusan dari mana, nggak ditentukan dari itu. Benar. Karena gini, ada juga teman saya, teman-teman seangkatan, jurusan otomotif, dia kuliah agama Islam, kerja di bank. Kuliah agama Islam kerja di bank. Ya, penyarambungnya. Iya kan, karena namanya definisi rezeki mau apa hilit tidinya gitu kan. Nah, akhirnya saya jelaskan sama orang tua saya, ya karena saya tuh senangnya ya di sini gitu. Mungkin ini di Indonesia ya. Oke, silakan. Oh, mama daftar, mau setuju. Nah, pas bapak ngobrol kemana? Kan bapaknya galak deh. Ya bapak, Pak, nah ini saya daftar di SSI. Ya udah gak bilang apa-apa sih bapak. Ya udah. Telepon lah, kebetulan ada saudara juga sih di sana, dosen kebetulan. Dosen. Cuman beda, dia dosennya dosen tari, dosen seni tari waktu itu. Nah udah ceritanya saya daftar ke sana, daftar ke SSI. Pas tes praktek kalau nggak salah, sama almarhum Pak Abun kalau nggak salah, dia dosen vokal. Pas dia lihat gini profil, nah iya mah lulusannya STM. Nah, pasti pada kaget. Nah dari STM teknik kenapa harus jadi ke seni gitu maksudnya? Nah iya. Ya Pak, karena ini mungkin udah jadi dunia saya gitu kan, saya udah pengennya di sini. Ya udah cenah gak apa-apa. Ya udah silakan kamu tes dulu aja. Ya akhirnya saya dites di sana. Oh, ada tes dulu masuk? Ada tes dulu masuk, karena kan daftar ya. Enggak, STSI kan negeri. Oh iya. Nah, STSI negeri gitu kan, program dari Dinas Pendidikan juga. Iya. Nah, tes alhamdulillah saya masuk. Dikirain cuman saya aja gitu kan, lulusan SMK yang sekolah ke STSI, ternyata satu angkatan saya ada juga teman saya orang Sumedang kebetulan. Dari STM juga bukan? Dia dari STM, cuman beda kalau kita di negeri kan. Nah kalau dia tuh lulusan dari SMK PGRI. Orang pada suka. Aduh, berarti dia punya jiwa yang sama, keresahan yang sama. Itu yang ke seni. Nah dia sekarang tapi dia nggak terjun di seni. Malah dagang pod jeung pep. Ayeuna teh. Itu kan jalan hidup orang beda-beda ya. Mungkin seperti itulah. Iya. STSI berarti lama berapa tahun? Gua lah cuman kurang lebih ya hampir setahun setengah lah kurang lebih gitu. Karena ya mungkin ya salahnya gitu kan, salahnya kita kenal dulu yang namanya uang. Jadi yuk manggung yuk. Nah, jadi kan asik kan. STSI itu udah manggung naon berarti? Kecapian waktu itu. Padahal kan baru belajar kaca itu maksudnya tidak terlalu lama dari kecil, tapi itu udah bisa manggung. Ya alhamdulillah lah. Nunutur. Iya, berarti cepat belajar orang. Nah, pas udah gitu akhirnya kuliah lupa mungkin ya, karena kita kebanyakan terus aja manggung. Udahlah. Putusan buat resign. Resign dari si kacapinya, bukan atau di SSI-nya. SSI-nya gitu kan, karena ya biaya terus keluar sehingga nggak kuliah. Rame heula di dinya teh sama orang tua. Orang tua biasa lah ya maksudnya. Sudah gitu ya saya putusan, saya mau pindah lah. Pindah kuliah, ya udah sok mau pindah kemana? Tadinya mau pindah ke Unpad. Ya udah Pak, pindah aja ke Unpad. Jatinangor berarti. Unpad. Mau ngambil jurusan apa tanya ke Unpad. Tadinya pengen ke FISIP. Malah diseri-serikeun. Geus beuki teh nyambung deui wae kuliah ke FISIP. Otomotif, ke seni, terus ke FISIP. Udah, kamu ke STIMIK aja. Karena kan kebetulan ya Bapak kan temannya, ada kolega di sana. Ada kolega juga kan, sama siapa Pak Ketua tuh waktu itu teh. Pak Dadi gitu kan, terus Pak Usep Sabudin biar bisa ngontrol anaknya, misalnya nitip lah, misalnya Cekasar nama dalam arti metem ya mahiwa jika kamari kuliah atau bener misalkan Cekasar di mata orang tua, padahal kita pencarian jati diri ya sebenarnya. Iya, nah sebenarnya itu ya udahlah nggak apa-apa kata saya kuliah aja terus. Berarti si manggung-manggung yang di Bandung berhenti juga, stop? Itu saya udah stop. Cuman waktu itu kan 2008 saya tuh terjun di marching band dari tahun 2006 tuh udah main marching band saya. 2006 teh pas zaman SMA kelas 2 berarti. Oh iya, dia tuh ngambil ekskul drum band juga waktu sekolah ya, di STM. Terus itu kan udah aktif di Pemda juga, Itu bisa masuk Pemda? Dilirik? Ya, daftar. Ada pembuka. Terus ada kebetulan ada rekrutmen.
Dan kebetulan alhamdulillah saya dipercaya jadi tim inti juga gitu di sana. Oh, ada cadangan, ada inti masuk sebagai sama pemain. senior. Waktu itu saya ngambil di brass section, di main trombon waktu itu pertama masuk itu. Trombon sering, no? Tiup, ditiup, itu pada tiup. Nah, karena brass section tuh ada trompet, melopon, trombon, bariton, tuba lah. Nah, apalah trompet tunggul. Si anu satu nih Tanjidor ya namanya. Nah, itu kalau bahas ini sih solsapon. Oh, nama itunya solsapon. Oh. Kayak sejenis tuba lagi tapi bulat di lingkar lah. Nah, akhirnya marching band belajar di mana ya si trombon itu? ya di sana di marching band itu. Di marching band. Oh, berarti itu awal mengenal alatnya Awal juga. mengenal alat brass section tuh di sana. Yeah. Akhirnya saya kuliah di STIMIK, terus saya balik lagi, saya main marching band lagi gitu. Jadi kuliah pertama di STIMIK sudah termasuk si marching band berarti bareng. Udah, jadi saya udah mulai on lagi, mulai on lagi karena kan sempat off dulu waktu saya kuliahnya di Bandung waktu itu. Dari mana dari kita maksudnya secara jarak ya kaudag lah ya. Ya, nah seperti itulah. Tapi digaji ya. Ya kalau masalah gaji sih karena dulu masih saya gimana ya? Ya senang aja gitu. Jadi bukan nggak mikir masalah uang atau apa. Oh, gitu. Tapi ada misalkan ada apa pendapatanmu dari sana ada? Ada karena pas kebetulan kalau di Pemda itu di sana ya kalau di marching band itu kita disebarlah ke sekolah-sekolah yang punya alat drum band kita buat ngelatih. Ya jadi pendapatan itu tuh dari sana. Oh, dapat dari ngajar. Dari ngajar gitu alhamdulillah. Berarti ini mah mahasiswa yang apa sambil kerja lah hitungannya ya. dari tingkat 1 jauh pisan yang orang-orang ya. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi sambil hobi terus uang juga kita dapat lah. Iya. Gitu kan. Hobi kita tersalurkan gitu. Dan bayar kuliah pun mungkin tidak terlalu berat, terbantu juga lah dari sana ya. Ya, terbantu nggak terbantu. Lumayan ya. Lumayan buat jajannya. Ya, lumayan buat jajan. Dan saya juga mengenal Covit ini aktif di kampus, yaitu penggagas seni itu. Ya. Makanya di kampus tuh kayaknya bikin UKM baru tuh Ya. Covit berarti. Enggak, jadi pertamanya gini, pas ada UKM itu yang jadi penggagasnya pertama tuh Agung. Oh. Agung, Adit, sama Deris tuh. Si Deris ya. Sama Deris penggagasnya. Terus saya diajak sana. Ya udah, ayo kita bikin UKM. Kadang-kadang tahu Covit udah sering main seni gitu lah. Seperti itulah kurang lebih. Terus ya kita bikin UKM, mungkin ya kalau dulu tuh jadi gimana ya karena. Nama UKM itu lupa. Kalau dulu tuh Lises Timi, kalau dulu. Nah. Lisung. Nah, Lisung itu pas kita udah keluar, angkatan berapa ya berarti? Pas kita udah keluar, adik kelas kita baru dirubah. Jadi Lisung lah sekarang. Gitu. Tapi brandnya masih tetap Karinding. Tetap gitu. Karinding. Masih tetap Karinding gitu kan. Karena dulu juga brand yang ditampilkannya itu adalah Karinding juga. Gitu. Pokoknya pas ada acara naonnya dulunya inaugurasi atau apalah. Inaugurasi. Wah, langsung gelap terus dia main apa ya Karinding gitu kan si Adit itu keren pisan itu. Makanya STIMIK itu sebenarnya menurut saya ya hidup itu ya ada angkatan Covit yang banyak warna akhirnya. Kalau saya mungkin yang ini awal radio muncul, nah ini awal kayak Kasundaan dan lain-lain tuh muncul gara-gara Covit ini gitu. Tepuk tangan dulu dong penonton deh. Itu produser tuh gitu. Itu. Tapi banyak yang ikut pertama kali buka si UKM ya, seni. Nggak terlalu banyak sih sebetulnya ya. Ya seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah itu semakin naik dan tapi kalau untuk sekarang saya nggak tahu gitu. Karena nggak pernah kontrol gitu kan. Benar. Yang terakhir tuh kemarin ada juga teman main saya, dia kebetulan dia kuliah juga, dia di STIMIK sama pemain kacapi namanya Dapa. Ya, dia juga sama di Lisung. Ya udahlah gak apa-apa, saya nitip aja kata saya tuh. Itu kan hasil dari kita lah intinya gitu kan. Benar. Founder lah. Iya. Covit founder lah. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin ada pesan juga buat adik-adik dari Lisung. Sekarang kan gini, hampir di setiap kalau sekarang fakultasnya sebutannya. Iya, fakultas. Nah, sekarang kan fakultas. Sekarang STIMIK itu merger sama Unsab. Di setiap fakultas itu kita ada UKM seninya masing-masing. Ya, betul. Dan alhamdulillah itu udah naik gitu kan. Contoh kayak kalau dulu itu STKIP ya kalau dulu ya. STKIP itu ada lises STKIP itu udah go internasional. Lises STKIP itu. Sebenarnya lihatnya apa sih? Lingkung seni lises deh. Ada lingkung. Kalau Lisung itu kalau nggak salah lingkung seni Sunda STIMIK Sumedang kalau nggak salah ya. Saya lupa nih kalau saya kasih tahu ya.
Nah terus kan itu lises STKIP itu udah go internasional juga gitu kan. Udah kalau nggak salah udah main Hungaria kalau nggak salah sama Ceko kalau nggak salah gitu kan, lupa lagi. biasa. Nah terus kan untuk sekarang lises STKIP masih berjalan, terus ada lagi itu apa sih namanya Galuh itu kan lises apa sih lises Galuh itu lupa lagi ya. Nah itu ya jadi intinya sekarang di setiap fakultas tuh UKM seninya itu alhamdulillah udah naik seperti itu. Dan Kang Cofi juga istilahnya berkontribusi juga mungkin ya ada ya. Ya kalau untuk membantu sih, alhamdulillah saya pernah juga gitu membantu gitu kan kalau misalnya ada acara di Unsap itu saya pernah juga ikut bantu gitu. Bantu, hayu siap gitu kan. Dan rata-rata sekarang mereka itu yang ikut di lises fakultasnya mereka masing-masing itu sekarang udah terjun di panggung ke panggung gitu. Udah banyak mararanggung lah intinya. Iya. Kan cuman saya itu belum pernah lihat anak STIMIK yang ada di panggung gitu. Nah, jadi harapan saya tuh ya hanya lebih dinaikkan. UKM aja ya kalau bisa tuh kita tingkatkan lagi. Iya, ini ada Kang Cofi nanti bisa disonding lagi lah maksudnya. Siap. Tapi kan bisa menyisakan waktu buat alma mater. Insya Allah. Kalau dibutuhkan apa enggak siap. Iya. Ya. Nah itu perjalanan Kang Cofi dia, mending ngopi udah kan karena ini ingin tahu, jadi kita sambil makan tahu, ingin tahu. Benar, udah. Sambil Pak produser mau ingin tahu, saya nggak mau nyebutin tahunya di mana, jadi kita open produser kan pengen nantilah kita hire tukang tahu nanti kita sebutin dari mana tahunya gitu ya. Tapi kalau misal kayak tukang tahu asongannya dia ya. kalau misal ngomong-ngomong masalah tahu gini. Kang Chandra ge apal meureun. Saya tiap hari itu kalau nggak ada manggung saya bantuin tuh orang tua saya. Dia kan jualan sayuran tuh di pasar. Nah, sekarang itu dinaikkan. Jadi dagang tempe, oncom sama tahu. Yang nunggunya itu saya. Gimana? Jadi mau butuh tempe ke saya, dibutuh tahu. Tempe atau tahu? Tapi bukan tahu Sumedang tapi. Bukan tahu itu ya. Memang the best. Seperti itu. Nah tadi kan. Nah sekarang kan awal mula Kang Cofi di seni kan seperti itu ya. Sekarang kan update-nya itu saya pernah ngeliat Kang Cofi aktif di entertainment lah. Siap. Nah dari mana awalnya bisa masuk kan tadi daerahan, terus tiba-tiba jadi dangdut. Nah, maksudnya kan emang dari dulu emang ada ketertarikan dangdut kan asal ente aja saya mah. Kalau dangdut itu jadi ya cuman sekedar naonnya. Ya bisa mainin aja. Cuma bisa mainin aja lah kalau dulu gitu. Jadi bukan jadi mata pencaharian kayak sekarang. Nah, tadinya gini. Kalau main keyboard itu udah dari kelas berapa ya? SMA lah kalau nggak salah. Ya tapi kita ngepop lah bisa main keyboard gitu. Nah, setelah itu saya bikin grup. Sekarang grupnya alhamdulillah udah gede. Grupnya itu lebih ke musik kontemporer. Lebih ke kontemporer, terus lebih ke kolaborasi. Setelah itu. Nah, spill namanya? Namanya Ramuda. Ramuda. Wah, pokoknya event-event gede pasti ada Ramuda. Karena keren, itu musiknya kalau bisa kita sebut itu adalah wood music. Nah, saya pernah di sana juga. Akhirnya ya mungkin nggak tahu saya jenuh atau apa. Karena saya tuh orangnya senang spekulasi gitu. Saya nyoba ke dangdut ya. Iya. Akhirnya saya nyoba ke dangdut. Ternyata nyampe sekarang saya main dangdut terus. Iya, tapi ngeliat statusnya jobnya lo bakil pindah ka dieu, pindah ka mana, malah sampai di Agustusan di kompleks saya teh asa apa goyang-goyang kembali rokok di geus bisa cosplay tukang organ tunggal geus juga jadi dia gitu tung neng ieu sabari udur gitu si copet jika ada beban teh baik orang dalam tuh nanti kalau orang bisa nyawer tanpa duit maksudnya kan orang dalam benar orang dalam ya sampai biduanan teu main takkan orang dalam gitu. Nah seperti itulah awalnya kumaha jadi tiba-tiba aya nu ngajakan apa kumaha organ tunggal jadi tadinya gini kalau di organ itu dari tahun 2014 kalau nggak salah. Lama juga ya. 2014 ya. Tadinya sih cuman kenal aja sama teman-teman gitu kan, sama-sama pemain dangdut gitu kan. Akhirnya ada lagi teman saya dia punya bendera tuh. Tapi saya nggak bisa sebutinnya. Punya bendera,
minta bantuan lah ke saya bantuan lah. Apa sih saya punya acara tapi gak ada player ya udah nanti sama saya dicariin gampang. Karena lagi rame terus biasanya kan itu yang gak ada pemain. Nah terus saya cari ya udah bendera itu alhamdulillah udah naik ya seiring berjalannya waktu. Terus pas tahun 2000 sekitar 2018an kata saya tuh karena saya kan nggak punya tuh keyboardnya tadinya. Saya pakai keyboard batur tadi namanya. Belajar di mana tadi nak? Ya tadinya mah lagi buat QWERTY ya. Enggak, tadinya mah jadi ya karena tadinya saya di Ramuda itu kan di studio kita udah ada kan keyboard. Belajarnya pasti Ramuda itu. Belajar di Ramuda itu. Tapi kan gini, sebetulnya kan kalau misal di keyboard itu kita ada dua tuh. Yang pertama kita lebih ke sistem, yang kedua, sistem. Nah kalau itu mainnya main sistem sebetulnya. Main sistem maksudnya? Jadi main sistem itu sebetulnya kita mainnya kayak main aplikasi lah kumaha gitu. Beda lagi sama yang kalau misalnya kita pemain band gitu kan. Kalau pemain band itu jarang kita main sistem, tapi kita lebih ke pinjering gitu kan, jadi lebih ke pinjering. Nah, jadi kasar nama lama organ tunggal mah lagu nanti udah ada dulu. Udah ada ya kita buat dulu gitu kan, style namanya style. Kita buat dulu. Tapi Nah itu kita bisa bikin manual. Lebih ke manual. Jadi kita cuma musiknya aja. Jadi nah untuk musiknya nanti kita nanti itu sesi selanjutnya. Iya, boleh. Boleh tuh saya tertarik. Kan bisa ngecerekan lumayan. Bisa pengalaman baru. Pada akhirnya setelah itu saya memutuskan kayaknya saya harus beli keyboard deh kata saya. Ya udah, saya beli gitu kan. Saya beli keyboard, udah habis 2 berarti keyboard sama terakhir kemarin beli lagi. Keyboard yang keyboardnya piano. Terus habis 2 berarti saya. Nah akhirnya 2018 udah saya terjun langsung, saya nggak mau pegang bendera, saya pengen jadi player aja. Ya udah saya jadi player gitu kan, saya jadi pemain dangdut. Berarti istilah nama jadi pimpinan orkes gitu nggak? Bukan? Ya jadi pimpinan juga sambil jadi playernya juga. Punya nama sendiri berarti? Nama saya punya, nama punya. Nah sebetulnya gini, kalau kita berbicara masalah IT dengan dengan kesibukan saya sebagai pemain keyboard itu sangat berkesinambungan. Anjir bener. Asli bener. Tidak sia-sia kuliah di IT ya. Karena megang keyboard sarua. Benar. Nuju keyboard QWERTY, keyboard Doremi. Nah itu. Itu sangat berkesinambungan karena apa? Yang pertama kan sesuai dengan seiring berjalannya waktu juga kan itu namanya teknologi itu semakin maju. Karena keyboard juga salah satu teknologi. Kan? Iya, itu kan salah satu teknologi. Terus kan banyak juga mereka yang membuat aransemen itu kan melalui PC gitu kan, ada juga yang langsung dari keyboardnya. Kayak dari PC itu kan kita pakai aplikasi-aplikasi yang lain kayak Fruity Loop, kayak Cubase gitu kan, kayak seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara masalah IT dengan elektron ya dengan organ tunggal itu sangat berkesinambungan. Lagu pertama yang dimainkan ingatkan itu yang dulu pertama. Lagu pertama manggung dangdut apa ya? Pertama. Kalau dangdut sebetulnya dangdut pertama. Kalau di hajatan saha gitu ta. Kapan ya? Lupa saya tadi 2016-an tuh. Kalau 2016-an saya masih pegang bendera gitu. Jadi enggak pure jadi player. Yang pure jadi player tuh sekitar ya tahun 2019 keburu vakum gitu. 18 aja. Pertama di hajatan saha. Di hajatan sahanya saya lupa asli benar itu. Itu pun waktu itu saya belum berani. Belum berani saya tuh. Belum berani 100% saya main gitu kan. Itu mah nyetel aplikasi unggul. Enggak, jadi gini, saya masih tetap nyuruh sama teman saya. Acara ya tanggal saanu di mana di anu saya lupa lagi ya waktu itu. Ya udah, oke cenah yuk. Nah, cenah kamu tuh main cenah kan gitu. Udah aja sama kamu main. Enggak, ada saya belum berani. Ya udah pasang keyboard 2 katanya. Ya udah ayo pasang keyboard 2 ceritanya. Tapi nu mainnya itu. Saya dia. Bisa ya teh? Hah? Bisa, sakali ewang gitu kan. Jadi kayak lagu nu apa saya main. Pas udah gitu ada yang request lagunya pengen lagu anu. Udah kamu main kata saya. Saya can hafal. Udah kamu main pasti bisa can. Ya, oke deh. Tapi diam ya di sini ya, bisi saya salah. Oke, cenah gitu kan. Oke. Ya saya main lah. Pas saya lihat nggak ada orangnya. Atau kumaha tuh? Ya dia emang sengaja gitu kan dia. Sengaja ngetes. Sengaja ngetes. Nah, kalau misal kamu terus-terusan sama saya didampingi nggak akan bisa-bisa. Benar sih, gitu, benar. Seperti itu. Ya udah. Udah ingat lagu naon pertama? Enggak. Lupa saya sih bener tahun berapa seberapa tahun belakang. Tapi sok aya salah tuh bisa namun di panggung gitu tah. Ya sering. Kejadian anu anjir aing kieu pisan gitu. Sering banget gitu kayak request. Pangrurung. Ende.
panggung urung. Roboh. Roboh nggak pernah. Nggak pernah kan juga tina video-video aja tuh kemarin. Amblas. Tapi kejadian saya paling ingat sampai sekarang saya acara di Ambit waktu itu. Ambit Situraja waktu itu saya lagi manggung gini, terjadi keributan, panggung rada jangkung seletik. Lah keributan ya biasa lah yang namanya hiburan, dukdak lah biasa. Warga maksudnya. Gitu. Saya lagi main gini. Ada ribut. Panggung kan agak jangkung gitu. Digigir teh karang hayam. Anjir. Asli bener serius. Karang hayam. Hayam teh bergoyang. Aya aki-aki naik. Niatnya mau misahin. Ditajom nyungsep ke kanang hayam. Nah, sampai ayeuna saya mah inget. Si aki-akina. Nyampe ayeuna sama inget. Asli itu. Kabar aki-akina sehat kan? Ya enggak tahu sih ayeuna mah itu. Waktu itu masih sehat. Waktu itu masih sehat. Alhamdulillah. Lelah sepul kadang ayam. Waktu itu masih sehat. Asli bener serius. Terus keluar ayam lah. Ayam lah tuh. Ayam. Itu mungkin ini pengalaman menarik saya. Ya. Tapi sok aya ieu teh sanjung tukang kendang. Can geblaktuk saya manggis blaktuk deh gitu. Ya sering lah. Sering lah. Tapi teka tinggal ini misalnya orang nonton asa tidak ada konflik gitu di atas panggung gitu. Sering hal-hal seperti itu sering. Can geblaktuk geus blaktuk. Itu mah hal-hal yang apa ya namanya ya hal-hal yang biasa. Yang biasa ya. Biasa sering kejadian-kejadian kayak gitu kan. Nah, kalau para istilahnya bukan pesaing ataunya teman-teman yang main si organ tunggal itu banyak pisan berarti di Sumedang. Sangat banyak sekali. Sabaraha grup kira-kira? Kalau masalah grup sih kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Berarti di atas 30 mungkin lebih lah. Sumedang punya istilahnya. Kalau urusan grup, saya nggak tahu lah ada berapa jumlahnya gitu. Kadang-kadang kia sok kayak jadi pimpinan dadakan. Biasanya. Contoh gini, Esa rek hajat ya. Si Esa teh. Mantap. Ondang si Copin. Can, saya naik hajat. Saya butuh hiburan. Oke, udah gampang. Kata Chandra tuh gitu. Calo berarti orang. Calo kan. Calo tapi dia pasang nama sendiri. Chandra Group. Contohnya seperti ini bisa berarti itu. Bisa gitu. Nah cuman ya kebanyakan yang hal-hal seperti itu mereka tuh oknum. Jadi oknum lingkung seni yang merugikan seniman. Sebetulnya. Jadi intinya gitu. Seberapa orang tuh ngerti seni dalam segi apa namanya? Ngagaji lah ini. Ngagaji. Kadang-kadang benar orderna orang ya. Akan bae we naha. Ku orang sangeunana we, da teh kurang digaji sakieu. Kata ih sawareg kurang biasa kita. Karena kebanyakan seperti itu. Kadang-kadang player pada teuing bae lah gitu ya. Nah hal seperti itu. Terus asa 10 juta dibikin 1 juta gitu. Nah, kurang lebih lah. Banyak. Tolong dong kalian ya. Awas. Lain kerja lagi. Tapi kalau orang-orang seperti itu saya pernah aja. Main ya, saya main. Satu rame tuh, saweran banyak. Udah beres, saya dikasih uang, nih, ini gaji sama saweran. Pas saya lihat, segini. Saweran? Masuk ke uang player? Nah, saweran itu kita bagi rata. Dijelaskan lah biar para penyawer juga ini tahu nih. Saweran itu kita bagi rata lah semuanya. Kadang ada bagi rata, kadang ada persentase juga. Tapi kalau saya tuh nggak persentase lah. Karena ya segede-gede. Semuanya juga kerja lah, maksudnya juga kita kerja walaupun si biduan yang narik, tapi kan ada tukang kendang, gitu kan. Ya udah kita bagi rata. Gitu. Nah ceritanya udah beres, saya dikasih gaji sama saweran, saya lihat, loh cuma segini. Ini udah di bawah standar kan. Oke, nggak apa-apa. Ada standarisasinya. Ada standarisasi. Gitu. Nah saya diam aja gitu. Ya sudah gitu. Jangan lupa ya tanggal sekian di anu. Oke, siap kata saya. Nah. Pas si tanggal yang harusnya saya manggung itu, saya nggak datang. Sengaja. Karena udah tahu permainannya. Udah pernah tahu permainannya ya. Oke, kamu mau licik sama saya juga bisa licik. Ya udah makanya jangan sampai kayak gitulah karena kita sama-sama kerja, kita sama-sama mencari uang. Iyalah maksudnya. Seperti dari rezeki kan udah ini mah ada ngundang lagi enak kerja bareng. Betul. Kerja bareng. Nah, seperti itu mungkin. Berarti teman-teman biduan banyak ya? Biduan banyak. Mau diundang? Saya minta PDF-na cenah. Diundang? PDF-na katalognya mah. Katalog? Masuk katalog penyanyi apa aja yang mau ngundang kan bisa nya Esa. Bisa milih tuh sih misalkan tapi orang hayang si penyanyinya ini gitu. Boleh bisa. Cuman harganya naik. Ada request ya. Admin. Berarti sering nama acara nikahan sama sunatan meureun. Dua itu. Kebanyakan ya itulah acara. Aya nu aneh tuh. Anjir aya orang acara kieu euy. Pernah. Acara pemakaman itu. Encar sih acara pemakaman. Nah, none kejadian unik lagi saya pernah gini.
Saya ditelepon tuh, namanya tuh Farhan. Dia orang Cibogo Ganeas. Cibogo Ganeas. Telepon, malam nyase tuh. Nyasehan. Hari ini bisa, malam ini. Malam ini. Nyase. Ya udah, main di Cibogo ya sama Farhan. Oke, siap ya saya tuh. Berangkatlah sore. Pas nyampe ke sana, saya lihat gini. Grup kuda renggong. Han, ini kenapa ada kuda sama grup tanjinya? Di tempat Farhan di sini gak boleh pakai goong. Gak boleh pakai goong. Jadi kan kalau kuda renggong itu kan pakai goong ya. Terus, sejarahnya kunaon teman? Ya nggak tahu sih sejarahnya gimana. Ada mistis. Ada mistis lah. Jadi ada beberapa tempat juga ya di Sumedang itu yang nggak boleh ada pakai goong. Kebetulan itu di Cibogo itu kayak gitu. Terus tugasnya gimana? Nggak goongan kudanya pakai keyboard. Serius. Aku gampang banget. Ayo bisa itu mah. Farhan orang gabut. Mun aya order ke urang. Sampai kepada akhirnya naon? Aya si bapak pemain goong aslina. Pak, dia goongan. Saya tuh bisa. Bapak tinggal pencet ini kempul, ini goong ya, Pak. Kayak gitu. Anggernya udah lumpik Farhan, ini suara goong, mereka goongan tuh bisa. Tapi ya tidak tahu sih. Tapi kan harga keyboard kan bayarnya. Alhamdulillah gitu. Walaupun skill goong. Alhamdulillah. Bisa suara goong. Ya karek apa? Ya, karena gini. Sekarang itu jadi nggak pure dangdut loh. Nggak pure dangdut kayak di organ itu nggak pure dangdut. Jaipongannya kita ada. Jaipongannya kita ada. Bisa ngiringan jaipong? Bisa. Kan maksudnya gerakan-gerakan gitu kan? Stylenya kita ada. Tapi enggak sih kalau untuk gerakan pola kita nggak ada. Karena itu kan gerakan pola ya. Gerakan pola. Itu nggak ada. Belum ada lah. Ya mungkin nanti kita bikin lagi. Itu kreatornya itu ada di Dallas ya. Beliau itu hebat lah ke musik tradisinya juga. Terus diaplikasikan musik tradisi ke alat modern. Mantap pokoknya. Wah boleh tuh ya. Maksudnya tahu-tahu hal itu kan, misalkan kita kan jadi tahu profesi itu tidak hanya musik itu, tidak hanya organ tunggal aja kan, masih banyak. Betul. Masih banyak yang lain gitu. Saya penasaran, namun di acara hajatan itu si kasurupan teh bener maksudnya atau maksudnya kan sok aya wae dengan setiap hajat selalu ada kasurupan atau emang kadang ayah, kadang Jadi gini sih sebetulnya kan. Kalau yang musik itu mistis. Bisnis ya. Kalau yang namanya kasurupan itu jadi ya kita kembali lagi kepada kepercayaan kita gitu kan. Jadi kita ada yang percaya juga, ada yang nggak percaya gitu kan. Jadi caranya gimana biar orang itu mengerti kenapa sih orang itu kasurupan. Nah, jadi kan kadang orang bilang kan, wah ini kemasukan arwah ini. Tapi kan kalau orang yang percaya, yang namanya arwah kan udah pergi kemana gitu kan, nggak mungkin bisa balik lagi. Nah, berarti kita itu harus ada penjelasan ilmiah. Ya udah kita gini aja. Yang namanya kasurupan. Chandra udah pernah lihat orang yang dihipnotis? Oh iya. Nah, kenapa orang itu bisa terhipnotis? Percaya nggak sama orang yang bisa dihipnotis? Apa ya? Percaya nggak percaya sih? Percaya aja karena kosong kali. Karena kosong. Nah, itu hipnotis itu kan apa namanya? Pikiran kita kan. Jadi apa namanya? bukan membolak-balik atau apa ya mempengaruhi lah. Sugesti lah. Sugesti. Ya kurang lebih mungkin ini untuk penjelasan buat yang nggak tahu gitu buat yang nggak tahu, buat yang nggak percaya nggak kesurupan ya mungkin itu adalah sugestinya mereka yang kesurupan. Ya udah gitu aja gitu. Dan selama tidak mengganggu yang lain ya nggak apa-apa lah ya. Lain gitu kan. Ya udah penjelasan ilmiahnya udah seperti itu aja. Jadi terpengaruh si pikirannya udah gitu. Kalau buat saya lucu soalnya beberapa kali di acara hajatan ada kasurupan, bukannya ditolongin malah tenang itu mah ahli waris gitu. Nah, ya mungkin banyak juga. Nah, itu kan udah jadi adat mungkin ya. Iya. Jadi malah biarin aja nggak apa-apa. Kita keluar kegogoleran. Aja ulun-ulungan. Iya. Jadi alam bawah sadarnya itu loh. Namanya? Iya. Tapi seserian tuh misalkan di duhur, naonan sih Pak gitu, atau misalkan aya. Jadi gini, saya lihat dulu nih kejadiannya gimana. Ini beneran nih orang kesurupan. Kadang kan gini, yang namanya hiburan kan pastilah kita identik dengan yang namanya miras. Iya, benar. Kayak oge geuning karena terpengaruh minuman keras api-api kasurupan gitu kan. Benar. Ya, jadi makanya saya lihat dulu dia mabok. Bagus tinggalnya tuh kan. Tukang organ mah. Oh, itu benar. Udah. Yang penting orang mah ngabul we udut teh. Yang penting kita udut aja. Yang penting udut nawer udah. Benar. Balik mau duit. Udah gitu. Personil sabaraha sih biasanya?
Kalau personil itu Satu panggung tuh biasanya? satu panggung ya beda-beda sih. Kadang ada yang 4 orang itu tuang kendang sama keyboard. Kendang, berarti jantung nama kendang keyboard we. Iya, kendang keyboard terus vokal 2 Kendang sama MC keyboard, 2. vokal 2. Kalau saya itu sekarang udah pakai vokal, keyboard, terus ada lagi perkusi. Perkusi nu Perkusi pakai drum, cuman kita nggak full drum gitu kan. Pakai trompet juga, trompet kadang trompet silat atau trompet buat tanji ya buat kuda juga gitu. Terus pakai lagi silung, kentrung lah. berarti itu paket yang istilahnya komplitnya. Paket komplitnya. Karena sesuai budget Sesuai budget lah ya, karena kan di kita juga kita ada paket A, B, C, D dan sebagainya gitu kan. Ya kita sesuaikan dulu dengan budget. Tapi duaan ini sebenarnya jalan tuh sih, misalnya keyboard yang Sebetulnya sih duaan oke jalan, cuman gini. Kurang nyawa lah ibaratnya nama, jadi feel-nya itu kurang kena Iya, gitu iya, kan iya, kalau nggak komplit gitu. paling kalau misalnya kapaksa teuing Budgetnya budgetnya minim segini ya. Oke lah, ayo siap. Lu enak ya acara di dulur. harga teman Harga aja. teman. Dan Oke, mulai beas udah bisa silakan. harga teman aja. Beli bensin kan nggak mungkin, Pak. Punten, ieu mah harga teman. Mau teman naon nu negara cenah ieu mah. Negara kan juga. Sambil Fit. Oke, siap santai. Aduh. Kan bener karena si Copit ini juga bisnisnya banyak, ada bisnis sayuran juga nyapinnya sekarang Di lagi sayuran, digeluti alhamdulillah. sayuran karena mungkin sama orang tua apa sama tua ya. so. Karena saya pas ke pasar dulu apa ya, di wetan beli ada Fit di dia gitu. Akhirnya saya ya saya pengen ngobrol gitu, maksudnya kan kerjaannya unik gitu Ya gitu juga. dan tidak semua orang bisa gitu. Dan mungkin gini, Kang Chandra, saya juga sekarang lagi punya program ya intinya sih bukan ini ya, baru cita-cita lah ini. Jadi saya ingin ngangkat musik tradisi khas Sumedang juga. Betul benar. Kayak contoh kan kalau musik di Sumedang itu kan ada tarawangsa, ada tanjinya juga. Kalau tanji itu kan buat apa namanya ngiringnya apa, kuda renggong gitu kan. Nah kuda renggong juga kan, nggak tahu kan saya punya kuda? Nggak tahu. Kuda renggong, kudana. Saya juga punya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu beli sorangan. Beli. Serius saya mah. Itu ditaikan tadi. Dikala orang-orang nggak mau di motor, beli kuda aja. Asli bener. Asli. Saya beli kuda, alhamdulillah. Galak kudana beli di umur segede naon, tegas jadi maksudnya kudana geus jadi. Ya jadi kuda, udah jadi kuda. Segede gitu. Maksudnya bahasana misalnya sama hayam mah dilatih kene gitu lah maksudnya teh. Jadi gini, kalau kuda itu kan kuda saya itu emang gede lah, 140 lah tingginya. Itu tapi umur masih muda. Ya mungkin sekarang udah baru nginjak 3 tahun lah. 3 tahun. Lagi lucu-lucunya. Akhirnya tuh. Berapa ekor? Satu. Baru satu, insya Allah nambah lagi lah kalau ada rezekinya. Oh, amin. Juga di kuda renggong. Pelajang naon itu atau Ya saya senang aja kuda renggong gitu. atau investasi misalkan saya wakilnya kan udah alun gitu. Jadi sebetulnya kalau urusan investasi ke kuda itu enggak lah kayaknya, karena kan kuda perlu pakan. Iya. Nggak mungkin kita yang namanya investasi beli kuda, bukan sebetulnya. Seperti itu. Jadi ya hobi. Berarti umur 3 tahun gitu kuda bisa dibawa ke alun gitu, nggak bisa jadi alun ditaikan ke baru dak. Bisa aja. Tapi geus 3 tahunan gitu. 3-4 tahun lah bisa. Kepikiran teh sa meuli kuda sa. Saya harganya saya motor Harga seberapa? Waktu Pas beli beli ya lumayan. Naonnya, seharga naonnya. motoran. Ya Pakai skala motor we, motor. motor naon atunya NMAX. NMAX baru. New ada. Sekitar segitu. Tapi da arana NMAX. Dina awakna cap. Kepala 3 lah. Ngaranna saha ti kudana? Abinaya. Abinah ya. Jadi Abin. Abinaya Ruya. Ini channel ya. Itu Abinah Ruya tuh. Namanya itu Sanggita Abinaya. Sanggita itu adalah musik dan Abinaya itu adalah semangat. Musik. Oh, disimpan di mana berarti? Sekarang adalah lokasinya. Oh, ada maksud di kandangnya. Ada di kandangnya. Maksudnya Pokoknya nanti bisa di lokasinya. imah juga ucing Enggak. misal. Nanti untuk lokasi saya kasih tahu. Pasar tante kuda. Pasar mau ucing. Berarti jalan di kuda renggong jalan tuh. Di kuda renggong jalan. Maksudnya dititipkeun si kuda eta teh. Iya, justru buat kuda renggong. Berarti geus ngalah duit si kuda teh. Ya alhamdulillah. Si bisnis baru. Malah di kuda renggong. Kan apal dangdut gitu maksudnya. Pada dulu untuk kuda renggong apa ya? Main-main oke kan. Saya kadang-kadang kan salah satu kayak wisata kita kan sebenarnya belum terlalu ini ya terawat, kayak jalan masih rusak atau naon atau masih kurang lah. Kayak geoteater gitu jalan tuh sih. Kemarin saya perumahan. Kemarin tahun baru ada event nih di Geo. Kita lihat kinerja. Ya maksudnya orang-orang muda kayak Copit ini yang
beli kuda itu kan benar-benar unik maksudnya. Kepikiran maksudnya teh dan itu. Dan mudah-mudahan jadi sesuatu maksudnya bisa jadi wisata kuda renggong nah kan mungkin buat turis-turis yang kesini kan itu bisa tuh. Nah, terus tadi ternakeun atuh. Kalau ternak itu susah juga sih sebetulnya. Kalau peternakan ada sih, peternakan. Oh, ada. Ada Tipe jadi dua gitu kan bahasa-bahasa. di Naluk. Tempatnya ada di Naluk. Tempat tapi buat kuda balap. Bibit-bibit balap. Oh, itu kuda renggong khusus. Kalau buat kuda balap mungkin beberapa tahun untuk kuda balap mungkin ya butuh waktu 5 sampai 10 tahun lagi lah insya Allah buat kuda balap. Oh. Karena biayanya cukup ya. Lumayan gini perawatannya dari pakan, dari pelatihan. Terus juga namanya leuna lentik jadi kuda renggong kan joget meureun kan ada si kuda mah. Iya, betul. Gitu lah. Nah, terus tadi ya yang tadi kan belum beres tuh. Saya baru masih ya, intinya masih cita-cita lah intinya. Saya mau ngangkat Tanji, mau bawa ke tingkat nasional Dulu lah ya. Maksudnya kemarin saya udah ada kontak juga sama teman-teman saya yang di Bunpar juga. Ya udah, oke, yuk bawa aja. Mau ikut ke salah satu event, yaitu event dari Kementerian Kebudayaan juga. Oh bagus tuh. Ya, kurang lebih lah. Tapi timnya ada, maksudnya yang satu frekuensi ada ya berarti ya. Dan maksudnya kerja di organ tunggal oge atau emang dia menyebar dia di musik Tanji itu. Musik Tanji itu. Ya, karena gini, saya tuh termotivasinya gini, Tarawangsa itu udah go internasional. Terakhir kemarin ke Jerman kalau salah Tarawangsa, siapa sih? Lupa lagi. Terus Reak dari Cileunyi itu udah go internasional. Terakhir kemarin main di Denmark. Kenapa Tanji nggak bisa? Benar. Dan saya juga baru tahu kalau misalnya Tanji itu memang Sumedang ada ya ternyata ya. Ya karena emang cikabakalnya di sini. Aslinya Sumedang berarti Tanji Dor. Iya, Tanji, bukan Tanji Dor. Bukan Tanji Dor, beda. Nah, jadi adopsian dari Tanji Dor. Adopsian. Tapi asli mah dilahirkan di Sumedang. Sumedang adopsiana gitu kan. Jadi emang sih dulu musik Tanji itu katanya, ini baru katanya karena saya juga belum observasinya, mau observasi mungkin sekitar minggu depan. Observasi ke seniman-seniman. Saya sambil nanya, katanya dulu itu emang musik Tanji itu sama dengan musik Tanji Dor yang di Betawi, pakai saxophone, pakai trompet, pakai trombon gitu. Tapi pada akhirnya terus dieksplorasi mungkin jadi pakai bedu gitu kan, pakai tambur, pakai gong, nah seperti itu. Oh, boleh tuh ke sana, Sa. Liput. Touring. Nah, ayo rek liput bareng Kemon. Iya benar ya. Rencana mau ke Walili itu kata teman-teman saya itu dia itu generasi kedua Tanji yang ada di Sumedang. Generasi keduanya itu di Tonjong Majalengka. Buah dua ke Majalengka buah dua. Kalau mau bareng ayo ya boleh lah maksudnya ngevlog dikit lah sambil ngevlog terus kebetulan juga mau emang ada apa namanya sambil berserta kabarin Buah dua kan itu tempat wisata itu lah, wisata religi. Nah, Maroge kan itu. Oh, beda tuh itu mah. Nah, tuh wisata apa emang wisata religi? Iya, daerah naon sih. Makam Keramat maksudnya. Makam Keramat kan. Menarik. Nah, udah. Ya seperti itulah yang mungkin doanya dari semuanya ya mungkin amin. Bisa terrealisasi lah cita-cita. Amin. Karena memang Covid ini salah satu aset Kota Sumedang karena dia dari dulu kontribusi ke Sumedang itu memang benar-benar sudah jor-joran gitu maksudnya yang mengharumkan nama Sumedang. Nah, siapa tahu sekarang kan bupati sama wakil bupati kan sudah dilantik ya. Benar nggak sih? Udah bupati baru. Ini anak muda yang seperti Covid ini yang harus dijadikan istilahnya wadah, ada wadahnya lah buat bisa nularin tidak hanya Covid-19, Covid ini juga harus nularin kreativitas ke anak-anak yang lain maksudnya. Insya Allah lah. Itu, nanti kita juga sana berangkat maksudnya. Hayu. Itu biaya kok nggak biaya? Apa dukungan support di pemerintah untuk dengan misi untuk usul atau biaya sendiri berarti? Biaya itu langsung dari pusat. Berarti ada biaya dari pusat. Untung itu Sumedang nggak ada di supportnya. Sekarang itu ada enggak jadi gini. Itu kan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tetap kita disaring dulu. Nah, eventnya itu nanti kita rencana mau ke apa sih? Lokopasia ya. Lokopasia itu lokakarya. Inovasi apa? Saya lupa lagi. Kalau ada 2025 itu berarti yang ketiga. Yang pertama itu perwakilan dari Sumedang itu ada Jaya Duara. Jaya Duara itu lebih ke musik kontemporer. Terus yang kedua itu ada Puspa Karima kemarin.
Tenon, musik tenon. Puspa Karima ya lebih ke tradisi juga sih sebetulnya gitu kan. Nah, terus ya mungkin kalau ada kesempatan, mungkin kalau ada rezekinya mungkin nanti kita lah. Insya Allah mudah-mudahan. Pak Bupati bekalan. Mana? Bekalan ke Pak Bupati. Pak, tolong dong support Pak. Ini kan. Pak. Iya. Saya pernah jadi anak yatim piatu Pak tahun 2010 Pak. Nah, Tahun 2010 saya dibawa sama PDBI Jawa Barat. Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Jawa Barat. Waktu itu kita pergi ke Malaysia dan kebetulan yang mainnya itu dari kota Bandung sama kota Cirebon. Dari Sumedang ada 4 orang. Oh, tapi itunya nggak ada yang support atau Saya kan apa? pusing deh, support ku sama pemerintah Sumedang, saya nggak disupport. Iya, benar-benar. Bentar Pak, ini Mas Nyaan. Nggak apa-apa, ini kan bebas maksudnya. Kan seperti itu ya. Akhirnya ya saya kadang ikut ke Cirebon, saya kadang ikut ke Bandung. Dipikir-pikir asal jadi budak yatim piatu itu bukan indung bapak gitu kan. Iya. Yang mungkin kamu wakil kan enak anak muda kan. Nah, seperti itu. Iya. Kayaknya bukan nggak mau, mungkin nggak tahu mungkin. Kalau tahu mungkin pasti di. Iya, insya Allah mungkin. Seperti itu. Perhatiannya lah. Bukan buat saya tapi buat semua. Iya, amin. Buat semuanya. Nantilah kita juga bantu apa istilahnya. Ya, ini kan menarik maksudnya ini ternyata ada hal yang sebesar itu di Kota Sumedang di bidang seni. Iya, maksudnya gitu. Bantu publikasi, terus bantu naranggap atuh sekalian pernah menang duit. Oh iya benar juga ya. Publikasi hukum orang mau menang duit. bener oke. Bohong. Tolong pemerintah deh, wae. Seminggu sekali Pak tangkap abdi Pak. Nah, gitu. Enggak bohong. Gitu. Terus Taufik ini juga luar biasanya adalah guru musik dari salah satu sekolah yang memang menjuarai ya kemarin. Alhamdulillah. Prestasi itu tuh. Itu ceritain dong kumaha maksudnya bisa jadi juara di mana kemarin Tasik. Alhamdulillah. Jadi kalau ngajar marching band saya dari 2009 juga udah ngajar ya. Yang pertama kali saya bawa unit juara itu tahun 2014. Itu SMP 1 Dharma Raja. Oh, SMP 1 Dharma Raja. SMP 1 Dharma Raja saya bawa event di Ciamis waktu itu alhamdulillah juara 1. Wah, nasional. Enggak, provinsi. Terus yang kemarin itu emang ya ternyata kita tuh nggak sengaja sekolah itu mau ikut event, cuma saya mau nawarin, Pak ada eventnya di sini mau ikut nggak? Saya lihat, oke lah boleh. Ya udah ayo. Ya sebetulnya saya itu baru terjun lagi ke drum band tuh. Ke drum band itu kan saya udah resign 2016 tuh udah resign udah gak band marching band lagi gitu kan. Ngajar itu ya baru boleh disebut sekolahnya? Ya di ITS Samadani. Iya, sekolah anak saya tuh. Chandra nih. Nah, sih. Coba di dia gitu. Lagi-lagi saya kaget lagi. Kebetulan di sana ya udah. Akhirnya kita ikut dan alhamdulillah jadi juara pertama. Juara pertama dan sekarang provinsi juga. Provinsi dan alhamdulillah sekarang mungkin saya lagi menyiapkan nanti tanggal 23 Februari ke Ciamis. Asam Madani juga. Asam Madani. Mudah-mudahan sekarang menang. Kalau mau lihat prosesnya, mangga datang aja ke alun-alun buat latihan display. Latihannya dan alun. Tuh boleh tuh buat teman-teman yang mau belajar atau apa sebenarnya tuh di sekolah-sekolah lagi misalkan mungkin kita umum, tapi orang yang belajar drum band bisa sebenarnya. Boleh, asal orangnya banyak. Gitu. Boleh yuk. Gitu. Ya mudah-mudahan juga saya sekarang lagi garap event juga di Sumedang. Mungkin kalau terrealisasi sekitar bulan September rencananya rencana event itu buat festival drum band open sejauh barat iyalah September itu juga ada itu SSC itu kan maksudnya bisa disupport ya, sama teman-teman SSC itu. Belum SSC tahu cicing mah. Iya, ini aset Sumedang maksudnya. Ya mungkin nanti tanggal 16 kita baru sosialisasi dan kita udah undang semua sekolah-sekolah yang ada di Sumedang, mungkin nanti sosialisasi di GCC juga di Gedung Kreatif Center. Untuk pelaksanaannya mungkin nanti sekitar bulan September rencananya. Amin lah, mudah-mudahan lancar. Iya, kita kan dari komunitas juga sih. ESP namanya. Ethnic Sudanese Percussion. Iya, maksudnya sekarang ke Bupati baru misalnya bisa nyodorin. Insya Allah. Maksudnya bukan proposal apa ya, nyodorin ide lah maksudnya. Kan kegiatan itu kan sudah ketinggalan pusat budayanya. Sudah hampir terlupakan sih. Iya. Tetap ayah karena cuman asal tadi garap-garap gitu. Betul. Sepi pegelaran seni. Pegelaran asalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Sugaan tuh akhirnya tahun lainnya kan berjalan bisa ada beberapa tahun ke depan kan. Nah, betul. Seni dari kan. Nah, betul. Nah, itulah harapan kita sebagai apa ya, kalau disebut seniman kayaknya terlalu tinggi, tapi saya sebagai resep musik lah. Penikmat musik lah ya. Penikmat seni juga gitu kan, intinya gitu kan. Itu.
di tahun pemerintahan, mumpung sekarang masih kanvas baru, maksudnya bolehlah untuk berdialog dengan teman-teman komunitas ya, seniman khususnya banyak banget. Apalagi untuk menggagas visi misi utama kita untuk jadi puseur budaya Sunda tuh memang berawal dari ya teman-teman penggagas seni seperti ini. Betul sekali Pak Chandra. Tepuk tangan dulu Pak Covit. Keren sekali ini. Senang sekali ngobrol sama Covit, tapi memang mudah-mudahan kita ada waktu lagi. Covit, terima kasih sudah datang, sudah hadir. Padahal kalau saya lihat, saya mau nge-post story batur ya. Tapi si Covit sibuk wae, dia latihan, apa gitu. Sekarang spill dulu buat teman-teman yang mau ngundang, berarti kemana? Yang kalau mau main organ tunggal misalkan. Oke, nanti saya Boleh. Templenya? Boleh. Boleh. Nanti saya pasang template saya. Ya, boleh nanti. Namanya Badulag. Kenapa Badulag? Badulag? Itu adalah singkatan Barudak Dulag. Barudak dulu bener. Asli, Badulag Entertainment berarti. Barudak Dulag. Oh. Nah, pakai badaran Barudak Dulag. Nah, karena itu ciri khas dari musik saya. Ya, jadi jangan Badulag. Tapi enak loh itu, bener. Keren banget gitu. Itu seperti itu. Nanti ada ya, Pak Chandra. Siap, oke. Saya masih kepo dengan dunia organ tunggal sebenarnya, tapi mungkin waktunya juga sangatlah terbatas. Nanti kita ketemu lagi mungkin teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di subscribe Tahu Media ya dengan channel ini Ingin Tahu Podcast ya, sambil kita makan tahu nanti. Terima kasih sama Abdul Covit Munawar sudah datang. Mudah sukses dengan apapun kegiatannya. Kita ketemu lagi di Ingin Tahu Podcast selanjutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.